yang jadi qurrata a'yun. Anak yang saleh adalah anak yang berusaha menjadikan dirinya sebagai qurrata a'yun, anak yang sejuk dipandang mata oleh kedua orang tuanya. Bagaimana kriteria qurrata a'yun? Salah satu di antara sifat yang menonjol dari qurrata a'yun adalah anak berusaha untuk menjadi anak yang tawadhu kepada kedua orang tuanya. Inilah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat 17 pada ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu wahai anak-anak kepada kedua orang tuamu. Rendahkan dirimu wahai para anak-anak kepada kedua orang tuamu karena kasih sayangmu kepadanya, karena takzimmu kepadanya. Jamaah sekalian, maka ketawaduan merupakan cermin daripada anak-anak yang saleh. Ketawaduan, kerendah hatian seorang anak di hadapan orang tuanya merupakan bagian gambaran realisasi dari firman Allah sebagai orang-orang yang qurrata a'yun. Jamaah, pertanyaan ini mari kita arahkan kepada kita. Apakah hari ini kita berusaha, berikhtiar untuk menjadi anak-anak yang tawadhu kepada orang tuanya? Mari kita lihat sosok dari seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Suatu ketika ibunda beliau minta nasihat, minta penjelasan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, ibu telah melakukan sebuah sumpah dan ibu tidak melaksanakannya. Apa yang harus ibu lakukan? Maka Imam Abu Hanifah dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Beliau membuka surat 5 ayat 89 yang menunjukkan bahwa ini merupakan kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam sumpah ini. Dijelaskan oleh beliau begitu singkat dan gamblang. Namun apa yang terjadi? Ternyata ibunda tidak puas. Hanya ini jawabannya. Subhanallah, ayyuhal ikhwah. Ketahuilah Imam Abu Hanifah itu adalah ulama nomor 1 di Kufah. Ulama nomor 1 di Kufah. Begitu dijelaskan, begitu gamblang dan jelas, ibunya mengatakan, aku tidak puas dengan jawabanmu ini. Aku baru puas mendengarkan jawaban Imam Zur'ah Al-Qas. La arda illa bima yaqulu Zur'ah Al-Qas, kata ibunya. Nah, aku tak puas dengan jawaban ini. Aku baru puas ketika mendengarkan ucapan Imam Zur'ah Al-Qas. Sedangkan Imam Zur'ah Al-Qas secara status ilmu itu jauh di bawah dari kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Yang menakjubkan jamaah sekalian adalah apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Tidak ada satu kata yang keluar dari lisan beliau. Tidak ada satu kata dan tidak ada suara apapun yang keluar. Apa betul ibu ridho dengan ucapan, lebih puas dengan ucapan Imam Zur'ah? Benar anakku, aku baru puas ketika mendengarkan jawaban Imam Zur'ah. Maka dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan, Imam Abu Hanifah mengatakan, baik ibu, kalau itu memang melegakan hati ibu, saya antar sendiri. Tidak ada satu kata yang keluar. Tidak ada satu kata yang keluar. Maka diantarkanlah ibunya ini kepada Imam Zur'ah Al-Qas. Begitu sampai di sana, dituntun sendiri, disiapkan kendaraannya, dituntun dengan tangan beliau sendiri, bertemu dengan Imam Zur'ah Al-Qas. Sampai di sana, ibundanya langsung menyampaikan unek-uneknya. Aku telah menanyakan satu pertanyaan kepada putraku dan aku tidak puas, dan aku baru puas ketika mendapatkan jawabanmu. Begitu mendapatkan pertanyaan ini, apa yang dialami oleh Imam Zur'ah Al-Qas? Beliau bingung setengah mati. Bagaimana tidak? Guru besar, imam besar nomor 1 ada di samping sang ibunda ini. Bagaimana dia akan berfatwa di atas ulama yang sangat agung ini? Bagaimana dia akan memberikan jawaban kepada ibunda, sedangkan putra dari ibu ini adalah guru beliau? Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Beliau memberikan kode kepada Imam Zur'ah. Ya Zur'ah, ukti
berikan nasihat kepada ibuku. Beliau mengatakan utiha bikada wa kada. Nasihatkan kepada beliau dengan satu perkataan seperti ini. Maka beliau pun mengatakan wa ma'akifaki bikuffar. Apakah saya akan berfatwa kepada anda sedangkan putra anda ini adalah seorang ulama nomor 1 di Kufah. Dan Imam Abu Hanifah tetap tersenyum dan memberikan kode, sudah jawablah yang dibutuhkan suaramu, kata Imam Abu Hanifah. Lihatlah seorang ulama, inilah potret seorang alim, inilah potret seorang ulama. Ketika sudah berhadapan dengan orang tua, maka anak adalah tetap seorang anak. Maka Imam Zur'ah memberikan jawaban seperti yang dikode oleh Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Imam Zur'ah memberikan jawaban seperti yang dikode oleh Imam Abu Hanifah. Maka dijawab seperti jawaban Imam Abu Hanifah. Dibukakan surat Al-Maidah ayat 89. Begitu dijawab oleh Imam Zur'ah, apa yang dikatakan oleh sang ibunda? Ibunda mengatakan farah itu. Maka aku inilah jawaban yang sangat memuaskan. Padahal jawabannya sama. Persoalan yang sangat menarik jamaah adalah sikap Imam Abu Hanifah. Sikap Imam Abu Hanifah. Tidak ada komentar satupun, tidak ada gerutu, tidak ada maitu, tidak mencela, tidak bergelisah, tidak mengerundel, tidak ada satu kata yang keluar. Ini cermin daripada ketawaduan. Maka oleh karena itu bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua, ketawaduan yang ditampakkan, derajat apapun, pangkat apapun, titel apapun, kedudukan apapun, ketika sudah berhadapan dengan orang tua harus bisa diletakkan. Inilah yang membuat anak-anak itu menjadi qurrata a'yun. Inilah yang menyejukkan mata, inilah yang menyejukkan pandangan. Ketawaduan ketika sudah berhadapan dengan kedua orang tuanya. Bukan menceramai, bukan maitu, sebagaimana yang sering kita lakukan atau mungkin yang sering kita lihat pada zaman sekarang ini. Ini anugerah yang pertama, mutiara yang pertama yang ada pada diri anak yang soleh. Yang kedua, anak yang soleh adalah anak yang bersedia dan menyiapkan dirinya untuk menemani orang tuanya dikala orang tua sudah usia lanjut. Anak yang soleh, anak yang mempersiapkan dirinya untuk menemani kedua orang tuanya di saat orang tuanya sudah usia lanjut. Kenapa demikian? Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, orang ketika sudah lanjut usia tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Dan itu semuanya diucapkan oleh, difirmankan Allah di dalam Qur'annya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah orang-orang yang akan mengalami kelemahan di atas kelemahan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat 30 pada ayat 54. Allah yang menciptakan kita dalam keadaan lemah, yang kemudian setelah Allah jadikan kelemahan, kemudian Allah ciptakan kita, jadikan kita kuat. Setelah kuat nanti kita akan mengalami kelemahan. Dan tidak sedikit kita temukan orang-orang yang sudah lansia mengalami stroke atau kehabisan tenaga. Tubuhnya bergetar, tenaganya bergetar, habis terkuras di masa mudanya. Ini kemungkinan pertama. Maka di saat itulah dia membutuhkan kehadiran seorang yang merawatnya, yang mendampinginya dengan cinta dan penuh kasih sayang. Dan itu tidak diperoleh dengan teman, tidak diperoleh dari tetangga, tidak dapat diperoleh dari sahabat. Semua orang-orang ini dibatasi dengan yang namanya keluarga. Saya sudah punya keluarga. Satu-satunya orang yang tidak ada batasnya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia sudah di seberang sana, satu-satunya orang tersebut adalah anak. Itu pun kalau anaknya bersedia menemaninya. Ini kemungkinan pertama, mengalami kelumpuhan. Yang kedua adalah masa di puncak-puncak tuanya adalah masa kepikunan, na'udzubillah minasyaitan.
di masa-masa pikun. Dan saat itu dia membutuhkan orang yang mendampinginya, yang merawatnya, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan, yang membantunya untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah dia harus membersihkan dirinya? Apakah dia harus pergi ke kamar mandi untuk membuang hajat, atau dia membutuhkan makan dan minum? Maka disitulah dia dibutuhkan orang yang di setiap 24 jam yang siap menemaninya. Dan itu tidak bisa diperoleh dari seorang sahabat, itu tidak bisa diperoleh dari seorang teman, itu tidak bisa diperoleh dari seorang tetangga, itu hanya bisa diperoleh dari anak-anak yang pernah dikandungnya. Persoalannya jemaah, apa betul setiap orang yang mengalami kondisi pikun atau dalam kondisi lumpuh betul-betul didampingi dan mendapat pendampingan dari orang tua? Jawabannya tidak, jemaah. Kita lihat hari ini ada di panti-panti jompo, orang-orang tua renta di sana, penuh dengan sebuah kerinduan, penuh dengan sebuah kerinduan menanti dengan kedatangan seorang anak. Namun anak itu hanya berkata, besok saya akan datang, ibu yang sabar, besok akan datang, ibu besok akan saya datang. Dan ibu berhari-hari menanti kedatangan sang anak. Suatu hari kami berombongan bersama majelis taklim berkunjung ke salah satu panti jompo di Surabaya. Sebelum pintu gerbang dibuka, jamaah pengajian sudah menyiapkan diri untuk bertemu dan menghibur kepada oma-oma yang sudah siap di sana. Begitu pintu gerbang dibuka, kita lihat orang-orang yang sudah lansia-lansia menanti kedatangan kita. Ternyata beda pandangan jamaah. Para lansia yang sudah duduk di kursi-kursi roda itu ternyata mengharap, apakah ini anakku? Apakah ini putraku? Apakah ini putriku? Kata sang pengurus tersebut mengatakan, Oma, ini bukan putra Oma, ini bukan putri Oma, ini pengunjung. Sang Oma nyeletuk, setiap hari kok pengunjung yang datang, kemana putriku dan kemana putraku? Wahai bapak, wahai ibu, jangan kau siksa kedua orang tuamu dengan sebuah kerinduan. Jangan kita buat orang tua kita dengan sebuah kerinduan. Bukan sesuatu materi yang dibutuhkan. Ingin melihat senyum kita, ingin melihat wajah kita. Inilah doa yang diharap orang tua. Kenapa ingin hadir seorang anak? Karena kondisi ini tidak bisa diingkari jamaah sekalian. Justru di saat anak-anak yang pernah tinggal di dalam rahimnya selama 9 bulan, yang digendong, yang ditimang penuh dengan cinta dan doa-doa keberhasilan. Ketika anak-anak yang digendong selama 2 tahun disusui dengan penuh cinta, penuh harap, dengan doa-doa kesuksesan. Begitu dia sukses, betulkah dia senang dan cinta dengan kedua orang tuanya? Jawabnya adalah tidak. Jawabnya adalah tidak. Seringkali kita diminta pulang, seringkali kita diminta datang, selalu udur, selalu menyampaikan sebuah alasan, saya repot, saya sibuk, saya repot, saya sibuk. Jamaah sekalian, baru ketika kedua orang tua kita meninggal, membuskan nafas yang terakhir, kita berpesan kepada saudara, tolong jangan dikuburkan jenazah ibuku sebelum aku datang. Tolong jangan kuburkan ibuku sebelum aku datang. Ketika kita hidup, kita tak mau datang. Ketika dia mati, kita tak mau dia dikuburkan. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa itu faedah? Yang dilihat itu senyummu, saudara-saudaraku. Yang dilihat kehadiranmu, bukan uang yang kau berikan kepadanya. Itu orang tua. Kita berdiri di atas kesuksesan ini tidak lain karena doa-doa yang keluar setiap malam, butiran-butiran harapan dari orang tua kita yang mendoakan kita agar sukses, yang mendoakan kita agar berhasil. Maka inikah yang bisa kita persembahkan, inikah yang bisa kita bingkiskan untuk kedua orang tua kita. Berlagak sebagai orang sukses, berlagak sebagai orang yang berhasil,
bergaya di hadapan orang. Tidak pantas anak yang soleh demikian. Tidak pantas anak-anak yang beriman demikian. Anak-anak yang soleh melepaskan baju-baju kebesarannya itu ketika sudah berhadapan dengan kedua orang tuanya. Inilah anak yang soleh, menyiapkan dirinya untuk mengawal orang tuanya di masa usia sudah lanjut ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketika orang sudah lanjut usia, Allah katakan di dalam surat Yasin ayat 68, wa minkum man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Barang siapa yang aku panjangkan usianya, barang siapa yang aku lebihkan usianya, aku kembalikan dia masa seperti masa kecil-kecilnya. Seperti anak-anak kecil lagi, perlu dilayani, perlu dituntun. Bahkan Masya Allah jamaah sekalian, ketika dia makan, ngapunten, kue lemper itu dimakan dengan daunnya. Ketika minum tidak ngerti bahwa ini harus coblos dulu, dia minum langsung tanpa keluar air. Mas, ini kok nggak bisa keluar airnya? Nah, ini harus ditusuk dulu dengan tusuknya. Nah, ini harus dikupas dulu. Nggak ngerti harus bagaimana, dia hilang ingatannya. Di masa itulah orang tua kita membutuhkan kehadiran kita. Namun pada saat dihadirkan, pada saat dibutuhkan, justru tangan-tangan orang yang tidak dikenal yang menuntunnya ke kamar mandi. Ketika dibutuhkan bukan tangan anak yang pernah dikandungnya selama 9 bulan yang menuntunnya, yang mengusapnya, yang menyuapinya. Kenapa tangan-tangan yang tidak pernah dikenal dalam kehidupannya? Lalu kemana putranya? Lalu kemana anaknya? Wahai anak yang berhasil, wahai anak yang sukses, di mana keberadaanmu saat kedua orang tuamu membutuhkanmu? Di mana posisimu wahai anak? Di saat kedua orang tuamu lemah, di saat orang tuamu sudah tak berdaya, ketika kedua orang tua sudah tidak bertenaga, di mana keberadaanmu? Ini yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga, mutiara emas yang ada di dalam anak-anak yang soleh adalah sebagaimana dikatakan oleh Nasim, yanfa'ullahu fi hayatihi wa mamatihi. Anak-anak yang soleh itu akan memberikan manfaat yang besar bagi orang tuanya, manfaat yang sangat luas kepada anak-anak, kepada orang tuanya di saat kedua orang tuanya masih hidup, bahkan ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Anak yang soleh membantu orang tuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat apa yang dipersembahkan oleh Nabi Ismail alaihissalam ketika